إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi para pemirsa rahimakumullah, posisi manusia sebagai muslim atau martabat sebagai orang Islam, maka ibadah level paling bawahnya namanya adalah at-taubah. Ketika mendapatkan rahmat dari Allah, naik dalam posisi istiqomah, kemudian puncaknya berada pada at-taqwa. Jadi at-taqwa inilah, orang yang takwa ini yang sempurna. Islamnya kafah. Orang-orang yang bertakwa ini ketika mendapatkan tambahan rahmat dari Allah dan nikmatnya, maka Allah tumbuhkan keimanan yang tidak pernah ada di hati orang yang bertakwa. Tidak ada di hati orang bertobat, istiqomah dan takwa. Allah beri iman yang lebih dalam lagi tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bekal keimanan tersebut, ya, di mana Quran menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Maka orang-orang beriman ini level pertamanya al-ikhlas. Ya, hatinya dalam beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak karena pencitraan, tidak karena ada orang, tidak karena tujuan apapun selain Allah. Bahkan tidak karena ingin surga takut neraka, tidak karena ingin makrifah dan lain sebagainya. Murni tujuannya adalah ingin mendapatkan ampunan dan ridha serta cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ikhlas. Yang nanti pembahasannya ada di sesi yang lain karena ini panjang bahasan ikhlas ini. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, itulah orang yang berada pada level terbawah tentang dalam martabat keimanan. Di mana dalam martabat muslim bertaubat itu membersihkan dosa. Kemudian dalam posisi beriman orang mukmin ikhlas. Ikhlas itu juga pembersihan. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit tercela. Jadi kalau bertaubat membersihkan luarnya hati dari dosa. Kenapa? Orang kalau sudah banyak dosa hatinya akan ternodai dengan macam-macam noda sehingga sampai buta hatinya. Kemudian akan tetapi orang yang sudah bersih dosanya, maka dia masuk ke dalam mukmin level pertama. Yang dikerjakan oleh orang mukmin adalah membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dari sifat riya, sum'ah, ta'ajjub, takabbur, hasud dan macam-macam penyakit hati. Itu kerjanya orang beriman, ibadahnya membersihkan hati dari sifat-sifat yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muslim tadinya ibadahnya sah, yang mukmin ibadahnya qabul. Kenapa? Sudah karena Allah. Kalau muslim belum sampai kepada karena Allah. Masih karena ini, karena ingin selamat, karena ingin masuk surga, takut neraka dan lain sebagainya. Sehingga keinginannya bukan Allah, ingin surga. Bukan takut kepada Allah, takut neraka. Itu untuk orang Islam pada umumnya. Tapi orang beriman sudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah lillah, lillah, lillah. Orang yang bersih, sudah bersih hatinya dari sifat-sifat tercela, maka ditingkatkan oleh Allah. Karena hatinya sudah bersih, maka Allah nyuntik lagi kondisi keimanan yang lebih tinggi, yaitu namanya as-siddiq, keimanan yang tidak tergoyahkan. Sehingga seperti sahabat Bilal yang disiksa sampai di luar batas kemanusiaan, dia tidak sakit, akan tetapi sakitnya tidak menggoyahkan imannya. Disuruh kembali kepada agama terdahulu, dia menolak, tetap dengan ahad-ahadnya.
Sehingga ya dari situlah Allah memberikan jalan keluar terhadap permasalahannya, dia dibebaskan melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para pemirsa rahimakumullah, itulah orang-orang yang mencapai kondisi As-Siddiq, imannya sudah stabil. Kenapa? Ya sudah tidak ada anasir selain Allah di hatinya. Sehingga sudah teguh imannya. Ya, As-Siddiq sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga ketika diberitahu tentang Isra Mi'raj untuk menggoyahkan imannya, beliau menyatakan, kalau Muhammad yang berbicara lebih dari itu aku tetap percaya. Inilah imannya iman As-Siddiq. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang beriman. Dan ketika ditambah lagi oleh Allah, maka sampailah dalam kondisi tumaknina, itulah sempurnanya seorang mukmin. Jadi sempurnanya seorang muslim takwa. Sempurnanya seorang mukmin adalah at-tumakninah. Ya. Keyakinan yang menenangkan jiwanya. Ya, sebagaimana kita lihat dalam kenyataan saat ini, ya orang-orang saudara kita umat Islam di Palestina yang berjuang di jalan Allah, kemudian yang mati, bahkan pokoknya ya sudah kita tahu semua kondisinya. Tapi mereka dalam artian ya berduka, tetap berduka karena kematian saudara, akan tetapi setelah itu mereka sadar bahwa mereka telah mendapatkan nikmat yang khusus berupa martabat syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya setelah itu mereka biasa saja, tidak terlalu berduka kayak orang yang tidak beriman. Kenapa? Hatinya tenang. Ketika mendapatkan musibah sebesar apapun, sadar. Ya, bagaimana iman? Wabil qadri khairi wa syarri minallah. Seperti itu. Itulah martabat muslim dan mukmin. Dan pada sesi berikutnya ada martabat muhsin.